Halo anak-anak hebat, apa kabar hari ini? Ibu berharap anak-anak beserta keluarga dalam keadaan yang sehat. Hari ini kita akan belajar di tema 1, subtema 4, pembelajaran 3. Ayo anak-anak, kita siapkan diri kita siap untuk belajar dengan penuh semangat dan hati gembira. Anak-anak, supaya kita lebih bersemangat dalam belajar, Ibu akan mengajak anak-anak untuk yel-yel SD Canisius ke Prabon 2 terlebih dahulu. Siap ya? Canisius, yes! Ke Prabon 2, jaya! Aku hebat, pasti bisa. Terima kasih. Kita bernyanyi bersama dulu yuk sebelum mulai belajar. Nah, lagu ini sama dengan lagu Heli. Pasti anak-anak sudah pernah mendengar lagu ini. Aku punya anjing kecil, ku beri nama Heli. Nah, lagunya seperti itu. Tapi syairnya kita ganti. Syairnya sambil membaca tulisan di sini ya. Aku suka berolahraga, kakak suka bernyanyi, ayah suka bermain catur, ibu suka memasak, kesukaan berbeda. Kami tetap menyayangi, kesukaan berbeda, kami tetap menghargai. Muatan pelajaran yang kita pelajari, yang pertama ada PPKN, mengidentifikasi keberagaman karakteristik individu di rumah. Menceritakan pengalaman kebersamaan dalam keberagaman karakteristik individu di rumah. 2. Bahasa Indonesia, menguraikan lambang bunyi vokal dan konsonan dalam kata bahasa Indonesia atau bahasa daerah. Melafalkan bunyi vokal dan konsonan dalam kata bahasa Indonesia atau bahasa daerah. 3. Kita akan belajar matematika, menjelaskan dan melakukan penjumlahan dan pengurangan bilangan yang melibatkan bilangan cacah sampai dengan 99 dalam kehidupan sehari-hari, serta mengaitkan penjumlahan dan pengurangan. Menyelesaikan masalah kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan bilangan yang melibatkan bilangan cacah sampai dengan 99. Berikut tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada hari ini. Anak-anak, di dalam keluarga kita, pasti kesukaan setiap anggota keluarga bisa sama atau berbeda. Contohnya, ini di keluarga Beni. Ada ayah Beni yang senang membaca koran. Ibu yang senang membaca buku. Sedangkan Beni suka bermain musik dan kakaknya senang bernyanyi. Kesukaan mereka berbeda-beda. Bagaimana dengan keluarga kalian? Apakah kesukaan anggota keluarga kalian sama atau berbeda? Perbedaan dalam anggota keluarga tidak hanya dalam hal kesukaan kegiatan,
Tetapi kadang kesukaan dalam hal makanan pun juga berbeda. Contohnya ini di keluarga Dio. Ayah Dio suka makan bakso, sedangkan ibunya suka makan sop ayam. Kakak suka makan sate ayam. Dan Dio sendiri, Dio suka makan ayam goreng. Dio dan anggota keluarganya memiliki kesukaan makanan yang berbeda. Meskipun berbeda kesukaan dalam hal makanan, tetapi Dio dan keluarga tetap makan bersama. Nah, coba di dalam keluarga kalian, apa ya kesukaan ayah, apa ya kesukaan ibu, dan apa kesukaanmu? Meskipun setiap anggota keluarga memiliki kesukaan yang berbeda, namun harus tetap saling menghargai. Jangan sampai karena perbedaan kesukaan membuat anggota keluarga bertengkar. Mengapa? Karena setiap orang istimewa. Setiap orang itu unik, mempunyai perbedaan antar anggota keluarga, mempunyai perbedaan kesukaan. Anak-anak, yuk bermain bersama Bu Siska. Kita akan menyusun huruf menjadi kata yang tepat. Nah, sambil dibuka ya, buku siswa kalian halaman 127. Tadi kita sudah belajar tentang berbagai macam kesukaan kegiatan maupun kesukaan makanan di dalam anggota keluarga. Setiap orang memiliki kegiatan yang disukai. Kegiatan yang disukai berbeda. Ayo kita susun huruf-huruf berikut menjadi kata yang tepat. Apakah sudah dibuka buku siswanya halaman 127? Baik, kalau sudah, kita siap ya untuk bermain menyusun huruf menjadi kata yang tepat yang berhubungan dengan kesukaan. Nah, ini dia. Ini kakaknya Benny ya tadi. Di sini ada huruf E, M, N, Y, I, Y, A, N. Jika disusun, ini menjadi kegiatan yang disukai oleh kakak Benny, yaitu menyanyi. Sudah? Kita lanjut berikutnya ya. Berikutnya, ada gambar siapa ini? Ada gambar ayah dan ibu Benny. Betul sekali, ada gambar ayah dan ibu Benny. Kita lihat kesukaan ayah. Tadi ayah suka membaca apa ya? Di sini ada huruf N, A, R, O, K. Jika disusun menjadi apa ya? Betul sekali, jika disusun menjadi koran. Ayah suka membaca koran. Sekarang kita lihat di bagian gambar ibu. Ibu mempunyai kesukaan membaca buku. Kita susun ya. B, U, K, U. Buku. Kita akan berlatih ya. Kita akan berlatih menyusun huruf menjadi kata. Anak-anak, susunlah huruf-huruf berikut menjadi kata-kata tentang mainan kesukaan. 1. B, L, O, A. Menjadi mainan apa ya? Benar,
jika disusun menjadi bola. Nomor 2 yuk. N, O, B, E, A, K. Ayo, menjadi apa ya jika kita susun huruf-hurufnya? Boneka, betul sekali. 3. B, O, R, T, O. Nah, ini adalah mainan kesukaan anak laki-laki. Kita susun menjadi robot. 4. O, Y, Y, O. Jika disusun menjadi yoyo. Terakhir ya. E, L, G, O. Coba anak-anak tebak. Akan menjadi kata-kata apa ya? Lego. Hore, anak-anak hebat sudah berlatih bersama ibu guru menyusun huruf-huruf menjadi kata. Kalau tadi kita sudah belajar tentang kegiatan dan makanan kesukaan, ternyata ada juga loh kesukaan dalam hal hewan peliharaan. Perhatikan ya, kita akan bercerita tentang kesukaan hewan peliharaan sambil belajar penjumlahan. Kita baca sama-sama yuk. Dio dan kakak memiliki kesukaan yang sama. Mereka suka memelihara ayam. Dio memelihara 4 ekor ayam. Kakak memelihara 3 ekor ayam. Berapa jumlah ayam mereka? Kita akan menjawab bersama-sama. Yang ditanyakan adalah jumlah. Maka kita akan menjumlahkan ayam milik Dio dan ayam milik kakak. Dio punya 4 ekor ayam. Kakak punya 3 ekor ayam. Lalu kita jumlahkan, hasilnya adalah 7. 4 ditambah 3 sama dengan 7. Nah, anak-anak, ini adalah soal cerita. Untuk soal cerita biasanya dikerjakan dengan menggunakan KM dan KJ. Apa itu KM? KM adalah kalimat matematika. Sedangkan KJ adalah kalimat jadi. KM berisi cara untuk menghitung. Nih, KM-nya adalah 4 ditambah 3 sama dengan 7. Lalu, kita akan membuat KJ atau kalimat jadi. Bagaimana caranya ya? KJ diawali dengan kata jadi. Perhatikan. Diawali dengan jadi. Karena ini kalimat, maka awal kalimat harus ditulis menggunakan huruf besar, huruf kapital. J-nya adalah huruf kapital. Setelah itu beri tanda koma, lalu kalian lihat di bagian pertanyaan soal cerita. Berapa jumlah ayam mereka? Kata tanyanya berapa kita tutup. Lalu di belakang kata tanya, jumlah ayam mereka kita tuliskan setelah kata jadi. Jadi, jumlah ayam mereka, kemudian kita tambahkan kata adalah. Baru dilanjutkan dengan angka jawabannya, dan terakhir diakhiri dengan satuannya. Di sini terlihat kalau ayam satuannya adalah ekor. Kalimat jadinya kita baca ya. Jadi
Jumlah ayam mereka adalah 7 ekor. Nah, anak-anak, sekarang sudah bisa ya mengerjakan soal cerita menggunakan KM dan KJ. Ayam Dio bertelur 6 butir. Ayam kakak bertelur 4 butir. Berapa banyak telur seluruhnya? Kalau yang ditanyakan banyak telur seluruhnya, berarti harus kita jumlahkan atau kita tambah. 6 dengan 4. Jika dijumlahkan menjadi 10. 6 ditambah 4 sama dengan 10. Kita akan belajar menuliskan KM. 6 ditambah 4 sama dengan 10. Untuk KJ, kita awali dengan kata jadi. Jangan lupa huruf kapital dan tanda komanya. Jadi, banyak telur seluruhnya ada 10 butir. Boleh memakai kata ada, boleh memakai kata adalah. Setelah angka jawaban, jangan lupa selalu menggunakan satuan. Anak-anak, kita tadi sudah belajar mengenal kekhasan atau keunikan yang ada di keluarga Beni dan keluarga Edung. Sekarang, anak-anak juga bisa bertanya kepada anggota keluarga kalian yang ada di rumah tentang kegiatan yang disukai setiap anggota keluarga. Apa kegiatan yang disukai ayah? Apa kegiatan yang disukai ibu? Jika ada kakak atau adik, kalian juga bisa bertanya tentang kegiatan yang disukai oleh kakak atau adik. Lalu, setelah kalian mendapatkan jawabannya, kalian bisa belajar bercerita tentang kegiatan yang disukai oleh anggota keluarga kalian. Dengan melakukan kegiatan ini, anak-anak bisa lebih menghargai dan menghormati perbedaan kesukaan dalam keluarga. Anak-anak juga akan lebih berani dan percaya diri saat bercerita. Anak-anak, kita akan mengadakan refleksi sebentar. Mari, anak-anak duduk dulu yang nyaman, dalam keadaan santai dan mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Ketika anggota keluarga kita mempunyai kesukaan yang berbeda denganku, bagaimana sikapku? Apakah aku sudah bisa menghormati kesukaan anggota keluarga yang berbeda? Atau apakah aku belum bisa menerima perbedaan kesukaan dalam anggota keluargaku? Apakah selama ini aku sudah rajin berlatih penjumlahan? Atau aku hanya berlatih penjumlahan jika disuruh atau diminta oleh guru atau orang tua saja? Setelah melakukan refleksi, kita akan melakukan aksi. Niat yang akan kita lakukan. Setelah belajar tentang kegiatan pembelajaran hari ini, Ibu Guru mengajak anak-anak melakukan 2 aksi. Yang pertama, mari kita menghormati dan menghargai anggota keluarga meski berbeda kesukaan. Yang kedua, selalu rajin dan semangat belajar penjumlahan.
Di dalam keluarga, kita harus saling menyayangi. Selalu ada cinta kasih di dalam keluarga kita ataupun dengan teman dan saudara. Ayo, kita menyanyi terlebih dahulu ya. Kita akan menyanyikan lagu Dalam Yesus. Dalam Yesus, kita bersaudara. Dalam Yesus, kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus ada cinta kasih. Dalam Yesus ada cinta kasih. Dalam Yesus ada cinta kasih, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada cinta kasih. Kita anak-anak Yesus, maka kita pasti saling mencintai, saling mengasihi, dan saling menyayangi. Terima kasih anak-anak hebat. Ibu senang sekali karena hari ini anak-anak mau belajar dengan penuh semangat. Setelah ini, anak-anak melanjutkan untuk menyimak video pembelajaran yang keempat. Ada penugasan di dalamnya, maka dengarkan dan perhatikan baik-baik penjelasan yang ada di pembelajaran 3 ini dan di pembelajaran 4 nanti. Supaya anak-anak bisa mengerjakan penugasan tugas-tugas dengan baik. Selamat melanjutkan belajar. Berkah dalam.